Pernikahan Arya dan Lucy dimulai dengan begitu indah, seperti sebuah kisah cinta dalam buku cerita. Pada sebuah sore yang cerah, di tengah halaman gereja yang dipenuhi bunga-bunga warna-warni, Lucy berjalan menuju altar dengan gaun pengantin putih yang anggun. Dia memandang Arya, suaminya, dengan mata yang penuh harapan. Arya, pria yang selalu tampak sempurna di matanya, tersenyum penuh kasih. Tidak ada yang bisa menduga bahwa di balik senyum mereka yang bahagia, ada sebuah cerita yang mulai mengarah pada sesuatu yang tidak terduga. Sebelum menikah, Arya dan Lucy memang saling mencintai. Lucy adalah seorang wanita yang sederhana, namun penuh dengan impian besar. Dia selalu menganggap bahwa cinta mereka akan berjalan mulus, seperti yang diceritakan dalam cerita-cerita romantis. Arya, seorang pengacara sukses, tampak seperti pria idaman yang bisa memberikan masa depan yang cerah. Lucy merasa beruntung bisa menikahi pria seperti Arya. Namun, setelah pernikahan, kenyataan mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Setiap hari, Arya semakin sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pengacara, dia terjebak dalam rutinitas yang padat dan penuh tekanan. Kadang-kadang dia harus bekerja larut malam, pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, atau menghadiri rapat yang tak pernah ada habisnya. Lucy merasa terabaikan. Dulu, Arya selalu punya waktu untuknya, berbicara tentang impian mereka, merencanakan masa depan. Tetapi kini, setiap kali Lucy ingin berbicara atau hanya sekedar berbagi cerita, Arya selalu tampak sibuk. Matanya lebih sering terpaku pada layar laptop atau telepon genggamnya daripada pada istrinya. Lucy, yang sebelumnya merasa nyaman dengan kehadiran Arya, mulai merasakan sebuah jarak yang semakin lebar di antara mereka. Meskipun Arya terlihat peduli dan penuh perhatian di luar, di rumah, dia seperti orang asing yang tinggal bersama Lucy. Hati Lucy mulai merasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang dalam hubungan mereka. Puncaknya, pada suatu malam yang seharusnya menjadi malam yang spesial, hari ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, Lucy mencoba menyampaikan perasaan hatinya. Dengan hati-hati, dia mengungkapkan bahwa dia merasa terabaikan, bahwa dia merindukan perhatian dan kasih sayang Arya seperti dulu. Arya mendengarkan, namun tidak memberikan respons yang diharapkan. Dia hanya berkata, "Aku sibuk, Lucy. Kau tahu itu. Aku akan lebih banyak ada untukmu, tetapi aku harus bekerja keras. Ini untuk masa depan kita." Lucy mencoba menerima penjelasan itu, meskipun hatinya merasa semakin kesepian. Dia tahu bahwa Arya bekerja keras untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi mereka, namun rasa kekosongan itu semakin menyelimutinya. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Lucy mulai memperhatikan hal-hal yang aneh. Tiba-tiba, Arya sering pulang larut malam, lebih sering dari biasanya. Lucy tidak ingin berpikiran buruk, tetapi dia mulai merasakan ada yang tidak beres. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa curiga itu terus mengganggunya. Pada suatu hari, ketika Arya sedang pergi untuk sebuah urusan pekerjaan, Lucy memberanikan diri untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan perubahan sikap suaminya. Di ruang kerja Arya, Lucy menemukan sebuah tumpukan dokumen yang tidak biasa. Di antara tumpukan itu, sebuah surat bisnis yang terlihat sangat formal menarik perhatiannya. Ketika Lucy membuka surat itu, jantungnya terasa berhenti sejenak. Surat itu berisi perjanjian antara Arya dan beberapa investor besar untuk sebuah bisnis keluarga yang sedang mengalami masalah keuangan serius. Lucy merasa ada yang ganjil. Setelah menyelidiki lebih lanjut, dia menemukan beberapa catatan yang mengindikasikan bahwa pernikahan mereka mungkin bukan hanya tentang cinta. Ternyata, keluarga Arya sedang dalam kondisi finansial yang buruk, dan pernikahan mereka mungkin lebih berkaitan dengan upaya untuk menyelamatkan bisnis keluarga Arya daripada sebuah hubungan berdasarkan perasaan tulus. Lucy merasa terkejut dan terluka. Dia merasa seperti sebuah alat untuk membantu Arya keluar dari masalah finansial keluarga, bukan sebagai seorang istri yang dicintai dengan sepenuh hati. Dia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar cinta yang selama ini dia percayai, ataukah hanya sebuah perjanjian untuk menyelamatkan keadaan. Lucy merasa sangat bingung.
Dia memutuskan untuk berbicara dengan Arya malam itu juga, berharap mendapatkan jawaban yang jelas. Namun, malam itu, Arya pulang larut malam dan tampaknya tidak ingin membahas apapun. Lucy merasa tertekan, setiap hari semakin berat untuk menghadapinya. Dalam kebingungannya, Lucy mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang aku inginkan? Pernikahan yang hanya berdasarkan keuangan dan bukan lagi cinta. Dia merasa semakin terisolasi, dikelilingi oleh pertanyaan yang tak terjawab. Rasa cinta yang dulu ada antara dia dan Arya mulai memudar, dan yang tersisa hanya rasa kesepian yang semakin dalam. Lucy ingin merasa dicintai, dihargai, dan dipahami. Dia merasa tak lagi bisa mengharapkan hal itu dari Arya, suami yang tampaknya terlalu sibuk dengan dunia yang hanya dia pahami. Di tengah perasaan yang membingungkan itu, Lucy merasa seolah-olah hidupnya sedang menunggu sesuatu yang tak terduga, sebuah perubahan yang mungkin akan mengubah segalanya. Ternyata, perubahan itu datang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Lucy duduk di balkon rumahnya, memandangi langit malam yang penuh bintang. Malam itu terasa sepi, jauh dari kebahagiaan yang dia dambakan. Pikirannya melayang kembali ke pernikahannya dengan Arya, yang sekarang seakan tinggal kenangan. Meskipun mereka masih tinggal bersama, tetapi hati Lucy merasa semakin terasing. Apa yang dia rasakan selama ini hanyalah ketegangan, kesendirian, dan rasa tidak berarti. Tak jauh dari situ, di ruang tamu, Arya masih sibuk dengan pekerjaannya. Beberapa kali Lucy mencoba mengajak berbicara, namun Arya selalu terlarut dalam dunia bisnis dan masalah keluarganya. Lucy merasa seperti bayangan dalam hidup suaminya, hanya ada ketika dia dibutuhkan, tetapi tak pernah dilihat sepenuhnya. Pada titik ini, Lucy mulai merasakan bahwa pernikahannya lebih mirip sebuah rutinitas daripada sebuah hubungan penuh cinta. Pada hari-hari berikutnya, ketika Arya pergi untuk sebuah rapat penting yang mengharuskannya pergi selama beberapa hari, Lucy merasa lebih kosong dari biasanya. Kehadirannya di rumah tidak lagi berarti apa-apa. Dia merasa terjebak dalam rumah yang besar ini, dengan segala kesenangan material yang didapat dari pekerjaan keras Arya, namun kehilangan hal yang paling penting, kehangatan hubungan suami istri. Di saat itulah, tak sengaja, Lucy menerima pesan di ponselnya. Sebuah nama yang sudah lama tak ia dengar muncul di layar, Raffi. Raffi, mantan kekasih Lucy yang dulu pernah mengisi hati dan kehidupannya. Mereka berpisah beberapa tahun lalu karena alasan yang cukup sederhana, jarak. Raffi yang dulu bekerja di luar negeri, sementara Lucy memutuskan untuk menetap di kota ini setelah menikah dengan Arya. Namun, meskipun waktu telah berlalu, kenangan tentang Raffi tetap ada di sudut-sudut hatinya. Lucy, lama tak berhubungan. Aku di kota untuk sementara. Waktu, kalau kamu ada waktu, mungkin kita bisa bertemu. Lucy menatap layar ponselnya, perasaan campur aduk. Ada rasa rindu, cemas, dan juga kebingungan. Apa yang harus dia lakukan? Pertemuan ini tentu bisa membangkitkan kenangan lama yang pernah mereka bagi. Tetapi apakah itu keputusan yang tepat? Setelah beberapa saat ragu, Lucy membalas pesan Raffi, dan mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang tenang. Saat itu, Lucy merasa ada dorongan kuat dalam dirinya untuk bertemu, meskipun dia tahu itu bisa membuka pintu ke dalam masalah baru. Hari pertemuan tiba, dan Lucy berjalan memasuki kafe yang sudah mereka pilih. Hatinya berdebar-debar. Ketika dia melangkah masuk, pandangannya langsung tertuju pada seorang pria yang sedang duduk di sudut kafe, mengenakan jaket hitam. Raffi, meskipun dia sudah berubah sedikit, Lucy langsung mengenalinya. Wajahnya yang sedikit lebih dewasa, namun senyumannya tetap sama, senyuman yang dulu selalu bisa membuat hati Lucy berdebar. Raffi, ucap Lucy dengan suara pelan, namun penuh perasaan. Raffi berdiri dan menyambutnya dengan hangat, menyentuh lengan Lucy dengan lembut. Lucy, kamu tetap seperti yang aku ingat. Tentu saja lebih cantik. Lucy tersenyum, sedikit canggung, namun merasa nyaman dengan kehadiran Raffi. Mereka duduk dan mulai berbincang, berbicara tentang kehidupan masing-masing, pekerjaan, dan tentu saja,
tentang masa lalu mereka. Lucy merasakan kenyamanan yang sudah lama hilang. Dalam setiap percakapan, ada tawa yang mengalir begitu alami. Mereka berbicara dengan bebas, tanpa ada beban. Seperti dulu. Namun, semakin lama pertemuan itu berlangsung, semakin Lucy merasakan sesuatu yang lebih dalam. Kenangan indah mereka yang dulu mulai kembali. Raffi tidak hanya memberi kenyamanan emosional, tapi juga perhatian yang sangat dia rindukan. Dia mengingatkan Lucy pada saat-saat ketika mereka masih saling mencintai, saat cinta mereka masih murni dan penuh gairah. Lucy, kata Raffi dengan lembut setelah beberapa waktu. Aku masih ingat bagaimana dulu kita bisa bicara selama berjam-jam tentang segala hal. Aku selalu merasa ada sesuatu yang belum selesai antara kita, sesuatu yang tidak pernah aku bisa lupakan. Bagaimana dengan kamu? Lucy merasa hatinya tergetar. Pertanyaan itu seperti membuka kembali pintu-pintu kenangan yang selama ini ia tutup rapat. Dia berpikir sejenak, dan saat matanya bertemu dengan mata Raffi, semua keraguan yang semula ada dalam dirinya seakan menghilang. Raffi masih memiliki pengaruh yang besar dalam dirinya, sesuatu yang tidak dia rasakan lagi bersama Arya. Sebenarnya, aku merasa ada banyak hal yang belum selesai, jawab Lucy pelan, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku merasa kehilangan banyak hal dalam hidupku. Aku terlalu sibuk menjaga pernikahanku, sampai-sampai aku lupa apa yang sebenarnya aku butuhkan. Raffi mengangguk, lalu dengan lembut mengambil tangan Lucy. Kamu berhak bahagia, Lucy. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kehidupan yang tidak membuatmu merasa hidup. Aku masih ada di sini, dan aku ingin kamu tahu, aku selalu peduli padamu. Lucy terdiam, merasa hatinya berdebar. Disitulah, di antara kata-kata Raffi yang penuh perhatian dan kelembutan, dia merasa sesuatu dalam dirinya terbangun kembali. Perasaan yang sudah lama terkubur. Cinta, kenangan, dan keinginan yang selama ini dia abaikan. Raffi membawa sesuatu yang hilang dalam hidupnya, cinta yang sudah lama tidak ia rasakan. Tanpa sadar, Lucy merasakan ketegangan di antara mereka berdua semakin intens. Raffi mendekat, dan seiring berjalannya waktu, suasana di kafe itu semakin terasa dalam. Perasaan yang dulu pernah ada, kini seolah kembali hidup. Lucy tidak tahu harus bagaimana. Namun ada dorongan yang begitu kuat untuk mengikuti perasaan itu. Perasaan ini bukan sekadar tentang Raffi, tetapi juga tentang dirinya sendiri, tentang kebutuhan yang terabaikan, tentang apa yang dia inginkan dalam hidupnya, dan tentang kenyataan bahwa pernikahannya dengan Arya telah jauh dari harapan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah Lucy akan kembali ke pelukan suaminya yang sibuk dan penuh rahasia? Ataukah dia akan mengikuti gelora hati yang terbangun dengan kehadiran Raffi? Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, namun pikiran Lucy terasa semakin gelisah. Pertemuan dengan Raffi telah mengguncang ketenangannya, membuka celah-celah yang selama ini dia tutup rapat dalam hatinya. Semakin dia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat dorongan untuk mendekat lagi dengan Raffi. Setiap kali dia memikirkan pertemuan mereka, jantungnya berdebar lebih cepat. Kenangan masa lalu yang dulu pernah mengisi hari-harinya bersama Raffi kembali menggema, dan kini perasaan itu bukan hanya tentang kenangan, tetapi juga tentang kebutuhan emosional dan fisik yang dia rasakan semakin mendalam. Lucy merasa cemas, namun ada sesuatu yang sangat menggelora di dalam dirinya. Arya, suaminya yang dulu sangat ia cintai, kini tampaknya hanyalah bayangan yang mulai memudar. Arya sibuk dengan dunia pekerjaannya, dan meskipun mereka masih berbagi rumah, mereka telah lama kehilangan kedekatan yang dulu membuat hubungan mereka terasa hidup. Sementara itu, Raffi, dengan semua perhatian dan kasih sayangnya, hadir dengan cara yang sangat berbeda. Hari itu, Lucy memutuskan untuk bertemu lagi dengan Raffi. Mereka sepakat untuk bertemu di tempat yang lebih tenang, sebuah apartemen kecil yang dimiliki oleh Raffi di pinggiran kota. Raffi mengatakan bahwa dia ingin berbicara lebih dalam, ingin menjelaskan beberapa hal yang sudah lama ia pendam. Begitu Lucy tiba di apartemen itu, suasana terasa berbeda. Raffi menyambutnya dengan senyuman hangat, seperti biasa,
namun kali ini ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan di antara mereka. Lucy merasa seperti ada tarikan magnet yang menariknya semakin dekat dengan Raffi. Begitu mereka duduk di sofa, Raffi mulai berbicara, namun suara mereka serasa menjadi lebih lirih, seolah-olah setiap kata yang mereka ucapkan membawa mereka lebih dekat pada sesuatu yang tak bisa ditarik mundur. Lucy, aku tahu kamu sudah menikah, kata Raffi, matanya tetap tertuju pada Lucy, penuh perhatian. Tapi aku nggak bisa pungkiri, aku masih punya perasaan untuk kamu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini bukan hanya sebagai teman, tetapi lebih dari itu. Aku ingin membahagiakan kamu. Lucy hanya bisa terdiam, merasakan hatinya terombang-ambing. Kalimat itu menusuk perasaan yang selama ini terpendam. Raffi bukan hanya menawarkan perhatian, tapi juga kenyamanan emosional yang begitu dalam, sesuatu yang sangat ia rindukan. Tanpa bisa menahan diri, Lucy membalas tatapan Raffi. Perasaan itu tak bisa lagi disembunyikan, gairah yang semula terkubur kembali menyala. Mereka saling mendekat, dan dalam sekejap, bibir mereka bertemu. Sentuhan pertama itu begitu kuat, seolah waktu berhenti. Lucy merasa gelora yang selama ini hilang kembali muncul begitu mendalam, sebuah sensasi yang belum pernah ia rasakan dengan Arya dalam waktu yang lama. Raffi tidak hanya memberi rasa nyaman, tetapi ada sesuatu yang indah dalam ciuman mereka, sesuatu yang penuh cinta dan keinginan yang tak terbendung. Ketika tubuh mereka saling berdekatan, Lucy merasakan perasaan yang sangat berbeda. Setiap sentuhan, setiap perkataan, semakin memperjelas perasaan yang telah lama terkubur. Lucy merasa seolah-olah dia sedang terbang ke dunia lain, di mana hanya ada dirinya dan Raffi. Meskipun hatinya penuh dengan rasa bersalah, ada suara dalam dirinya yang berkata, aku berhak merasakannya. Aku berhak bahagia. Lucy sudah terlalu lama menahan perasaan dan kebutuhan fisiknya yang tidak terpenuhi dalam pernikahannya dengan Arya. Di pelukan Raffi, dia merasa hidup kembali. Saat semuanya menjadi semakin intens, Lucy merasa ada semacam peralihan dalam dirinya. Ada sisi dari dirinya yang ingin merasa dicintai, dihargai, dan dihormati. Dan dalam kehangatan tubuh Raffi, Lucy merasakan semua itu, sesuatu yang telah lama ia cari, namun tak pernah ditemukan dalam pernikahannya dengan Arya. Namun, meskipun semua itu terasa menggoda dan membangkitkan cinta yang luar biasa, ada suara dalam hatinya yang terus bergema, mengingatkannya akan kenyataan. Bagaimana dengan Arya? Bagaimana dengan komitmennya sebagai istri? Semua pertanyaan itu seolah tenggelam dalam cinta yang menyelimuti tubuh dan pikirannya. Lucy tahu bahwa apa yang sedang dia lakukan adalah pengkhianatan. Namun, saat itu, dia tak mampu mengendalikan perasaan dan keinginannya. Setelah pertemuan itu, Lucy merasa bingung dan terjebak dalam dua dunia. Di satu sisi, ada Arya, suaminya, yang masih berusaha keras membangun masa depan mereka bersama, meski dengan cara yang membuat Lucy merasa terabaikan. Di sisi lain, ada Raffi, yang menawarkan semua perhatian dan cinta yang sudah lama ia rindukan. Namun, di dalam hatinya, Lucy tahu bahwa ini bukan sekadar perasaan sesaat. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah hubungan yang memiliki kekuatan untuk merubah segalanya. Lucy kembali ke rumah dengan perasaan yang bercampur aduk. Arya tidak ada di rumah saat itu, dia sedang menghadiri rapat bisnis yang tak kunjung selesai. Lucy duduk di ruang tamu, mencoba meresapi perasaannya. Ada kegelisahan yang terus menggerogoti pikirannya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus mengakhiri hubungannya dengan Raffi? Atau apakah dia akan terus terjebak dalam rutinitas pernikahan yang semakin hari semakin terasa kosong? Perasaan bersalah menyelimuti Lucy. Namun, ada juga sebuah perasaan baru yang tumbuh dalam dirinya, cinta yang membuatnya merasa hidup kembali, meski dengan cara yang salah. Apa yang dia lakukan dengan Raffi jelas sebuah pengkhianatan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia merasakan kebahagiaan yang sangat berbeda dari apa yang dia rasakan bersama Arya. Lucy terjebak dalam dilema yang berat. Satu sisi hatinya ingin kembali ke pelukan suaminya, menjaga rumah tangga mereka, sementara di sisi lain,
ada Raffi yang telah membuka mata hatinya terhadap dunia yang penuh dengan cinta dan kehangatan yang selama ini dia rindukan. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Raffi, Lucy merasa dirinya berada di persimpangan jalan yang tak terhindarkan. Pikirannya terpecah antara dua dunia yang semakin berlawanan, pernikahannya dengan Arya yang semakin pudar, dan dunia yang baru saja terbuka lebar bersama Raffi, dengan semua cinta dan perhatian yang ia idam-idamkan. Hari-hari itu terasa semakin panjang. Arya masih sering menghabiskan waktu dengan pekerjaan-pekerjaannya, dan meskipun Lucy mencoba untuk menjalin komunikasi, dia merasa semakin terasing. Tidak ada kehangatan, tidak ada sentuhan lembut yang membuat hati Lucy merasa aman. Yang ada hanyalah percakapan singkat dan rutinitas yang membosankan. Kehadiran Arya semakin terasa seperti bayangan dalam hidupnya. Di sisi lain, Raffi terus mengirim pesan-pesan manis, menanyakan kabar, dan mengajak Lucy untuk bertemu lagi. Setiap kali pesan dari Raffi muncul, hati Lucy kembali berdebar, seperti ada getaran kuat yang mengingatkannya pada semua perasaan yang telah lama terpendam. Raffi tidak hanya menyentuh sisi emosionalnya, tetapi juga memberi kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan dan tanpa tuntutan. Dalam pelukan Raffi, Lucy merasa dihargai dan diinginkan dengan cara yang tidak pernah ia rasakan bersama Arya dalam waktu yang lama. Satu malam, ketika Arya kembali, terlambat pulang karena urusan kantor yang tak kunjung selesai, Lucy duduk di meja makan, menatap ponselnya dengan penuh kebingungan. Di layar, ada pesan dari Raffi yang mengajak Lucy bertemu lagi. Lucy merasakan dorongan kuat dalam dirinya untuk pergi, untuk melarikan diri dari perasaan terperangkap yang selama ini membelenggunya. Hatinya berkata bahwa dia butuh Raffi, dia butuh perasaan itu yang membuatnya merasa hidup, yang menghidupkan cinta yang sudah lama mati. Namun, di sisi lain, ada rasa bersalah yang mengganggu. Dia tahu apa yang sedang dia lakukan adalah salah. Arya, meskipun tidak sempurna, adalah suaminya. Mereka telah membangun sebuah kehidupan bersama, dan meskipun pernikahan mereka saat ini terasa rapuh, dia tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa dia telah berkomitmen pada Arya. Lucy merasa terombang-ambing. Dalam keheningan malam, dia memutuskan untuk keluar. Dia meraih tas tangannya dan menutup pintu perlahan. Tanpa berkata apa-apa kepada Arya yang masih sibuk di ruang kerjanya, Lucy pergi menemui Raffi. Di apartemen Raffi, suasana terasa hangat dan lembut. Begitu pintu dibuka, Raffi menyambutnya dengan senyum yang penuh makna, seolah tahu bahwa Lucy datang dengan hati yang penuh kebingungan dan keraguan. Mereka duduk bersama, dan percakapan dimulai dengan hal-hal ringan, namun Lucy bisa merasakan ada ketegangan di udara. Lucy, kata Raffi lembut, aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Kamu harus memilih. Aku nggak bisa terus seperti ini, Lucy. Aku ingin kamu, aku ingin kita jadi lebih dari sekadar kenangan masa lalu. Lucy terdiam. Kata-kata Raffi menyentuh hatinya, dan meskipun dia tahu bahwa dia harus memilih, hatinya masih terbelah. Di satu sisi, dia merasa terikat pada Arya, suaminya yang dia janji untuk setia, meskipun hubungan mereka sekarang terasa penuh kepalsuan. Di sisi lain, ada Raffi, yang membuatnya merasa dihargai dan dicintai dengan cara yang lebih nyata. Aku nggak tahu, jawab Lucy, suaranya hampir berbisik. Aku merasa terjebak, Raffi. Aku merasa seperti tidak bisa hidup dalam kebohongan, tapi aku juga nggak ingin menghancurkan semuanya. Raffi mendekat, menatapnya dengan lembut. Aku mengerti, tapi kamu harus tahu, Lucy, kamu berhak bahagia. Aku ingin kamu merasakan kebahagiaan itu. Kalau kamu terus hidup dalam kebingungannya, itu nggak akan membawa kebaikan buat kamu, buat hubungan kita. Lucy merasa matanya mulai berkaca-kaca. Di balik semua kecemasan dan kebingungannya, dia tahu bahwa Raffi benar. Dia berhak bahagia, namun, apakah dia benar-benar siap untuk membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya? Tanpa bisa menahan perasaan yang mengalir deras dalam dirinya, Lucy meraih tangan Raffi. Tangan itu memberi rasa nyaman yang begitu dalam, seolah-olah itulah tempat yang seharusnya dia tuju. Raffi memegangnya erat,
lalu perlahan-lahan menarik Lucy ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lucy merasa dicintai dan diinginkan. Perasaan itu begitu kuat, begitu murni, seolah-olah dunia di luar mereka tidak ada lagi. Lucy membiarkan dirinya tenggelam dalam kehangatan itu, dalam pelukan yang membawa segala kepedihan, keinginan, dan cinta yang terpendam. Namun, saat semuanya menjadi semakin dalam, ada suara dalam dirinya yang kembali terdengar. Bagaimana dengan Arya? Lucy terhenti sejenak, menatap Raffi dengan tatapan penuh penyesalan. Dia tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil akan memiliki konsekuensi yang sangat besar. Pulang malam itu, hati Lucy semakin kacau. Sepanjang perjalanan pulang, dia merasa sangat terpecah. Keputusan yang dia buat semakin terasa sulit untuk diterima, dan ketika dia tiba di rumah, Arya sudah tidur di kamar, tampak lelah setelah perjalanan panjang. Lucy berdiri di pintu kamar mereka, menatap tubuh suaminya yang tampak tenang, meskipun hatinya tahu bahwa mereka semakin terpisah. Lucy merasa seluruh tubuhnya lelah, tidak hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya. Bagaimana bisa dia kembali ke pelukan suaminya setelah apa yang dia lakukan dengan Raffi? Bagaimana bisa dia berpura-pura tidak tahu bahwa dia telah melukai seseorang yang seharusnya dia cintai? Malam itu, Lucy terbaring di tempat tidur, merasa hampa. Hatinya penuh dengan perasaan bersalah, namun ada juga semacam perasaan lega, meskipun hanya sementara. Baginya, kehidupan ini semakin terasa seperti kebohongan besar. Lucy tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ada pilihan yang harus diambil, namun apakah dia siap untuk menerima kenyataan dari setiap keputusan yang akan datang? Lucy telah menyeberang ke sebuah jalan yang tidak dapat dia kembali lagi. Pilihannya telah dibuat, dan kini, dia harus menghadapi konsekuensi dari langkah besar yang dia ambil. Apakah dia akan terus bersama Arya dan berjuang untuk menyelamatkan pernikahannya, atau apakah dia akan memilih untuk mengikuti perasaannya dan melangkah ke arah yang belum pasti? Apapun yang terjadi, Lucy tahu bahwa tidak ada lagi jalan yang mudah. Waktu berlalu dengan cepat, dan Lucy merasa semakin terperangkap dalam keputusan yang telah dia buat. Meskipun awalnya dia merasa bebas dan hidup kembali dalam pelukan Raffi, lambat laun, kenyataan menghampiri dengan cara yang sangat menyiksa. Setiap malam setelah dia bertemu dengan Raffi, Lucy merasa semakin bingung, semakin ragu, dan semakin tersiksa dengan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Arya, suaminya, sepertinya tidak menyadari perubahan yang terjadi pada Lucy. Ia terus sibuk dengan pekerjaannya yang tak pernah ada habisnya, dan meskipun mereka masih berbagi rumah, komunikasi mereka semakin terputus. Lucy merasa semakin jauh dari Arya, dan tidak hanya dalam hal fisik, tetapi juga dalam hal emosional. Setiap kali dia melihat Arya, dia merasa seperti seorang penipu yang sedang menjalani kehidupan yang penuh kebohongan. Pada suatu pagi, Lucy terbangun dengan perasaan cemas yang lebih mendalam dari biasanya. Selama beberapa minggu terakhir, dia mulai merasakan gejala-gejala yang aneh pada tubuhnya, kelelahan yang tak biasa, mual, dan rasa sakit di bagian perut yang semakin parah. Awalnya, dia berpikir itu hanya masalah kesehatan yang sepele. Namun, setelah beberapa hari, kondisinya semakin memburuk. Dia merasa terjebak dalam kebohongan besar yang dia buat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Setiap detik terasa seperti siksaan. Pada suatu malam yang gelap, ketika Arya pergi lagi untuk rapat bisnis yang tidak pernah berakhir, Lucy memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Hasil pemeriksaan itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. Lucy dinyatakan hamil, dan yang lebih mengejutkan lagi, dokter memberitahu bahwa usia kehamilannya sudah cukup jauh, yang berarti dia sudah hamil sejak sebelum dia mulai berselingkuh dengan Raffi. Lucy merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Dia tahu bahwa ini bukan hanya sekadar masalah fisik. Ini adalah sebuah pengkhianatan yang lebih dalam. Kehamilan ini bukan milik Arya, suaminya yang sah, tetapi milik Raffi, pria yang telah meruntuhkan setiap fondasi moral dan emosional dalam hidupnya. Setelah beberapa hari penuh kebingungan dan perasaan hancur, Lucy merasa harus memberi penjelasan pada Arya.
Namun, dia tahu bahwa ini bukan sekadar tentang memberikan penjelasan tentang kehamilan. Ini adalah tentang mengungkapkan seluruh kebenaran yang selama ini dia sembunyikan. Namun, apakah dia siap untuk menghadapi kemarahan, kesedihan, dan rasa sakit yang pasti akan datang? Hari yang dinanti pun tiba. Arya pulang lebih awal, dan Lucy tahu ini adalah saat yang tak bisa dia hindari lebih lama lagi. Dia duduk di ruang tamu, menunggu dengan jantung yang berdebar kencang. Ketika Arya memasuki rumah, dia menyapa dengan cara yang sama seperti biasa, dengan senyum yang tidak mengungkapkan apa-apa, tidak ada yang berbeda dari biasanya. Namun, Lucy bisa melihat bahwa Arya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, sayang? Kamu terlihat gelisah," tanya Arya dengan nada khawatir. Lucy menatapnya, merasa perasaan bersalah yang semakin menyesakkan dadanya. "Mas, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Sesuatu yang aku sembunyikan darimu." Arya duduk di samping Lucy, matanya penuh kekhawatiran. "Apa itu? Kamu bisa cerita padaku?" Lucy menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan dirinya. "Aku hamil, Mas. Tapi ini bukan anakmu." Kata-kata itu jatuh begitu keras, seperti batu besar yang melemparkan ombak ke permukaan tenang yang dulu ada di antara mereka. Arya terdiam, wajahnya langsung berubah. Seolah-olah tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Lucy bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. "Aku berselingkuh dengan Raffi, mantan kekasihku. Aku tahu aku telah mengkhianatimu, dan aku sangat menyesal." Arya terdiam lama, menatap Lucy dengan pandangan kosong yang sulit dibaca. Lucy bisa melihat kemarahan, kesedihan, dan kebingungan bercampur aduk di wajah suaminya, dan setiap detik terasa seperti siksaan bagi keduanya. "Apa maksudmu, Lucy?" Suara Arya terdengar gemetar, penuh dengan rasa sakit yang tak bisa ditutupi. "Kamu berselingkuh dengan Raffi. Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang sejak awal jika kamu merasa terabaikan? Kenapa kamu tidak bicara padaku?" Lucy merasa hatinya hancur saat melihat reaksi Arya. Dia tahu bahwa dia telah merusak semuanya. Dia tahu bahwa kata-kata itu takkan bisa dibalik lagi. Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Dia bisa merasakan penyesalan yang begitu mendalam, namun pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali ke masa lalu. "Arya, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan ini. Aku merasa terhimpit, merasa tak dihargai. Aku tidak tahu kalau rasa kesepian itu akan membawa aku ke jalan yang salah. Aku tidak ingin kehilangan kamu, tapi aku sudah melukai kita berdua." Arya berdiri dan berjalan menjauh, matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu sudah melukai aku dengan cara yang tak bisa aku maafkan. Aku memberi kamu segalanya. Aku bekerja keras untuk kita, tapi kamu memilih untuk pergi dengan orang lain." Lucy merasa sangat terpuruk, tapi dia tahu bahwa ini adalah karma yang harus dia hadapi. Setiap tindakan ada konsekuensinya, dan dia telah memilih untuk mengkhianati segala sesuatu yang telah dibangun bersama Arya. Segala impian, harapan, dan kebahagiaan yang dulu dia bayangkan bersama Arya kini hanya tinggal kenangan pahit. Arya berjalan menuju pintu depan, tanpa berkata apa-apa lagi. Lucy hanya bisa melihatnya pergi, merasa semakin hancur. Segala yang dia cintai kini hancur. Suaminya pergi, dan kehamilannya dengan Raffi membawa beban yang semakin besar. Namun, karma tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah perpisahan itu, Lucy mendapat kabar buruk lainnya. Raffi mengalami kecelakaan serius saat dalam perjalanan menuju bandara. Dia terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil yang mengakibatkan cedera parah dan harus dirawat di rumah sakit. Lucy merasa terkejut, dan meskipun hatinya merasa cemas, dia juga merasakan sebuah perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Apakah ini sebuah pertanda? Apakah ini adalah hukuman atas pengkhianatannya? Dia merasa tidak bisa berpaling dari kenyataan yang menimpanya. Keputusannya telah membawa bencana, baik untuk dirinya, untuk Arya, dan untuk Raffi. Beberapa minggu kemudian, Raffi akhirnya keluar dari rumah sakit, tetapi kondisinya masih jauh dari stabil. Lucy merasa bersalah,
Namun di sisi lain, dia tahu bahwa dia harus menghadapi semua akibat dari perbuatannya. Mungkin ini adalah azab yang harus dia terima, dan tidak ada cara untuk membalikkan waktu. Namun, rasa penyesalan itu tak bisa terhapuskan. Lucy telah kehilangan segala yang dia cintai. Rumah tangganya dengan Arya hancur, dan hubungan dengan Raffi tidak berjalan mulus karena kecelakaan yang membuatnya semakin jauh. Karma yang datang begitu cepat dan keras, meninggalkan Lucy dalam kesendirian dan penyesalan yang mendalam. Apakah ada jalan kembali bagi Lucy? Ataukah dia akan terus terjebak dalam kesalahan yang tak bisa dia perbaiki? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban. Berbulan-bulan berlalu sejak Lucy terakhir kali berhadapan dengan Arya dan Raffi. Dunia yang dulu ia kenal kini terasa seperti sebuah kenangan buram yang perlahan memudar. Dalam kesendirian yang menghimpit, Lucy mulai merenung, menghadapi konsekuensi dari semua pilihan yang telah ia buat. Sejak perpisahan yang begitu menghancurkan dengan Arya, dan kecelakaan yang menimpa Raffi, kehidupan Lucy berubah total. Malam-malamnya terasa semakin panjang. Tidak ada lagi kebahagiaan yang mengisi ruang kosong di rumahnya. Lucy merasa seperti dia terjebak dalam kehampaan, terperangkap oleh kesalahan-kesalahan masa lalu yang terus menghantuinya. Setiap kali dia menatap cermin, dia tidak lagi melihat wanita yang penuh harapan dan impian, tetapi seorang perempuan yang telah mengkhianati kepercayaannya sendiri, dan orang-orang yang mencintainya. Kehamilannya membawa perasaan campur aduk. Meski ada rasa bersalah yang mendalam, ada pula rasa tanggung jawab terhadap nyawa yang ada di dalam dirinya. Anak yang dikandungnya bukanlah bagian dari hubungan yang sah, tetapi ia tetap memilih untuk melahirkan dan memberi kehidupan pada anak tersebut. Lucy sadar, kehadiran anak ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, untuk menemukan kembali nilai-nilai yang hilang dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Di tengah kegelapan itu, Lucy mulai perlahan membangun kembali dirinya. Ia mencari terapi untuk mengatasi rasa bersalah yang terus menggerogoti batinnya. Setiap hari, dia berusaha untuk lebih menerima diri sendiri, bahwa meskipun dia telah membuat kesalahan besar, itu tidak berarti bahwa hidupnya harus berakhir di sana. Dia memutuskan untuk memaafkan dirinya sendiri, sebuah langkah yang lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Arya, setelah perpisahan yang begitu pahit, memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan mereka. Walaupun rasa sakit masih ada, dan meskipun Lucy berusaha untuk menghubunginya beberapa kali, Arya memilih untuk pergi dan melanjutkan hidupnya tanpa dirinya. Lucy tidak bisa menyalahkan Arya. Dia tahu bahwa pengkhianatan yang dia lakukan tak bisa dimaafkan begitu saja. Mungkin suatu hari, jika mereka bertemu kembali, akan ada kesempatan untuk berbicara dan menuntaskan segala sesuatunya. Namun, untuk saat ini, Lucy tahu bahwa jalan mereka sudah terpisah. Raffi, yang sebelumnya menjadi penyelamat emosionalnya, kini menjadi sebuah bayang-bayang masa lalu. Setelah kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya, Raffi harus menjalani pemulihan panjang. Meskipun Lucy masih merasakan kecemasan untuknya, dia menyadari bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa kembali seperti semula. Raffi, meskipun tidak menyalahkan Lucy secara langsung, jelas merasa dikhianati. Dia tidak siap untuk menjadi bagian dari sebuah kehidupan yang terjalin dengan begitu banyak kebohongan. Hari-hari berlalu, dan Lucy semakin terfokus pada dirinya sendiri dan anak yang akan dilahirkannya. Dengan bantuan keluarga, terutama ibunya yang selalu mendukung, Lucy mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia bekerja keras untuk mencari cara agar dapat mandiri, baik secara finansial maupun emosional. Keputusan untuk menjadi seorang ibu tunggal tak pernah mudah, tetapi Lucy tahu ini adalah langkah yang paling bijak. Dia tidak bisa lagi mengandalkan orang lain untuk menentukan kebahagiaannya, ia harus menemukan kebahagiaan itu dalam dirinya sendiri. Pada suatu sore yang tenang, Lucy duduk di taman sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. Ia melihat anak-anak lain bermain riang, dan di tengah-tengah kesendirian itu, dia mulai merasa damai. Keputusan-keputusan yang telah diambil mungkin sulit, namun Lucy merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu tentang kesempurnaan,
tetapi tentang bagaimana seseorang bisa bangkit dari kegagalan dan belajar untuk memperbaiki dirinya. Beberapa bulan kemudian, Lucy melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat, yang diberi nama Arka. Meskipun Arka adalah hasil dari sebuah hubungan yang penuh dengan luka, dia menjadi cahaya dalam hidup Lucy. Dalam mata Arka, Lucy menemukan alasan baru untuk menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Ia menyadari bahwa meskipun hidupnya penuh dengan kesalahan, Arka memberikan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Malam itu, setelah semuanya tenang, Lucy menatap Arka yang terlelap di pangkuannya. Ada perasaan damai yang mulai kembali mengisi hatinya. Tidak ada lagi penyesalan yang menggerogoti dirinya. Kini, Lucy tahu, dia bukan lagi seorang wanita yang terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan, tetapi seorang ibu yang berjuang untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Ia tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi yang pasti, ia akan berjuang untuk menjadi lebih baik. Untuk dirinya, dan untuk Arka, Lucy akhirnya menemukan kedamaian yang dia cari selama ini. Meskipun ada banyak rasa sakit, penyesalan, dan kehancuran yang harus dihadapi, ia akhirnya mengerti bahwa setiap pilihan hidup membawa kita ke suatu titik di mana kita harus memilih untuk bangkit atau terjatuh lebih dalam. Lucy memilih untuk bangkit. Mungkin dia tidak bisa memperbaiki segala sesuatunya dengan cepat, tetapi ia tahu bahwa di balik semua kesalahan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Pernikahan dengan Arya telah hancur, hubungan dengan Raffi telah berakhir, tetapi Lucy kini siap untuk hidup dengan cara yang baru. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita yang telah belajar dari kesalahannya, dan sebagai manusia yang tidak lagi terjebak dalam penyesalan masa lalu. Dunia mungkin tidak selalu adil, tetapi Lucy tahu bahwa dengan setiap langkah yang ia ambil, ia dapat menciptakan kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri. Lucy duduk di tepian tempat tiduran anaknya, Arka, yang kini sudah mulai tumbuh menjadi anak yang ceria. Meski hidupnya masih jauh dari sempurna, ada kedamaian yang ia rasakan setiap kali melihat senyum tulus di wajah anak laki-lakinya itu. Kehadiran Arka telah mengubah banyak hal dalam hidupnya, menjadi pengingat yang tak terelakkan bahwa meskipun ia telah membuat kesalahan besar, ia masih bisa menebusnya dan menemukan makna baru dalam hidupnya. Beberapa bulan setelah kelahiran Arka, Lucy mulai merasa lebih kuat. Pekerjaannya di sebuah perusahaan kecil, yang awalnya hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup, kini menjadi sumber kebahagiaan tersendiri. Ia belajar untuk mandiri, untuk menghidupi dirinya dan anaknya tanpa bergantung pada siapapun. Ia bahkan mulai merencanakan masa depan, berusaha membangun kehidupan yang lebih baik, lebih stabil. Arka, meski masih bayi, sudah menjadi pusat hidupnya. Lalu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lucy merasa dirinya kembali hidup. Namun, meski kehidupan baru ini mulai terasa lebih seimbang, bayang-bayang masa lalunya tetap datang, terutama ketika ia menerima pesan yang tak pernah ia duga. Suatu hari, ketika Lucy sedang mengurus pekerjaan rumah sambil sesekali melihat Arka yang tertidur lelap di ruang tamu, ponselnya berbunyi. Ada satu pesan masuk dari Arya. Lucy duduk sejenak, menatap layar ponselnya. Sebelumnya, dia tidak pernah benar-benar berharap untuk mendengar kabar dari Arya lagi. Mereka telah berpisah dengan cara yang sangat menyakitkan, dan meskipun sudah berbulan-bulan berlalu, rasa sakit itu masih terasa. Namun, ketika ia membuka pesan itu, isi pesan Arya mengejutkan Lucy. Lucy, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar marah padamu. Aku hanya kecewa, tapi sekarang, aku mulai melihat sesuatu yang lebih besar dalam hidupku. Aku ingin berbicara denganmu. Mungkin kita bisa memulai dengan cara yang baru, meskipun itu berarti kita harus menghadapi masa lalu yang pahit. Pesan itu membuat Lucy terkejut. Hatinya berdebar hebat, seolah ada sesuatu yang mulai menggerakkan kenangan lama, kenangan tentang cinta yang telah hilang, dan juga tentang pengkhianatan yang tak bisa dilupakan. Lucy menghela napas panjang, merasakan beban yang tiba-tiba kembali muncul. Arya, yang dulu sangat ia cintai, kini seolah datang kembali ke dalam hidupnya, tetapi dengan cara yang berbeda. Seiring waktu berjalan,
Lucy menyadari bahwa ini bukan tentang mencari solusi bagi hubungan yang sudah hancur, melainkan tentang mendapatkan kedamaian bagi dirinya sendiri. Pada suatu sore, setelah berhari-hari berpikir dan merenung, Lucy memutuskan untuk bertemu dengan Arya. Mereka bertemu di sebuah kafe yang cukup tenang, di mana hanya ada suara obrolan ringan dari pelanggan lain dan denting sendok yang jatuh ke cangkir. Arya sudah menunggu di sudut meja yang dekat dengan jendela. Ketika Lucy masuk, Arya menatapnya dengan tatapan yang penuh ketulusan. Tidak ada lagi kemarahan atau kekecewaan di mata Arya. Yang ada adalah keheningan, dan sedikit rasa sakit yang masih tersisa. Lucy duduk di depannya, mengatur napas sejenak. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang canggung, hingga akhirnya Arya membuka mulutnya. "Aku sudah memikirkan ini berulang kali," kata Arya, suaranya lembut, tetapi penuh dengan kedalaman. "Aku tahu kita tidak bisa kembali ke masa lalu, dan aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak membenci kamu. Aku ingin kita bisa berbicara tentang apa yang telah terjadi, bukan untuk memperbaiki sesuatu yang sudah rusak, tapi untuk mendapatkan kedamaian." Lucy menundukkan kepala, air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ternyata, setelah semua waktu ini, setelah semua rasa sakit yang ia alami, Arya masih bisa berbicara dengan begitu baik. "Aku tahu, Mas," jawabnya pelan. "Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Tapi aku juga tahu bahwa hidup kita berdua sudah berubah. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi mungkin, kita bisa belajar dari itu." Arya mengangguk, seolah mengerti. "Aku tahu, Lucy. Aku juga tidak bisa mengubah semuanya, dan aku tidak akan pernah menganggap semua yang terjadi sebagai hal yang mudah. Tapi, aku juga tahu, kita bisa berusaha untuk saling memaafkan." Lucy merasa suatu beban yang berat terangkat sedikit. Meskipun ini tidak berarti mereka akan kembali bersama, Lucy merasa ada sedikit kedamaian yang mulai mengisi hatinya. Memaafkan bukan berarti melupakan, dan bukan berarti melanjutkan hubungan yang sudah rusak. Memaafkan berarti memberi ruang untuk pertumbuhan, untuk diri sendiri, dan untuk orang lain. Kehidupan Lucy berjalan perlahan namun pasti. Ia mulai membangun kembali kepercayaan terhadap dirinya sendiri, dan terhadap orang lain. Arka menjadi alasan terbesarnya untuk terus berjuang. Dia menjadi sumber kebahagiaan yang baru, yang mengingatkannya bahwa meskipun masa lalu penuh dengan pengkhianatan, masa depan masih bisa diisi dengan harapan. Hari-hari berlalu, dan Lucy mulai merasa semakin baik. Meski dia dan Arya tak pernah kembali bersama, mereka tetap menjaga hubungan baik untuk kepentingan Arka. Lucy belajar bahwa terkadang, melepaskan sesuatu yang kita cintai adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang lebih baik. Dan suatu hari, saat duduk di taman bersama Arka yang sudah mulai bisa berlari, Lucy tersenyum. Kini, ia tahu bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk hubungan yang sempurna atau kehidupan tanpa kesalahan. Kebahagiaan datang saat seseorang belajar untuk menerima dirinya sendiri, memaafkan kesalahan, dan berani melangkah maju meskipun jalan itu penuh tantangan. Di ujung langit senja yang merona, Lucy merasa bahwa perjalanan hidupnya, meski penuh dengan kepedihan dan penyesalan, akhirnya membawa pada kedamaian yang sejati, kedamaian dalam dirinya, dan kedamaian dengan masa lalunya.